sesuai dengan janji-janji kampanye kan. Iya. Meskipun ada yang belum. Iya. Kayak 19 juta lapangan kerja dan sebagainya itu belum gitu misalnya. Pemerintahannya juga agak kacau ini gitu loh. Agak kacau dan ya udah gitu loh jadinya. Ini berarti sekedar kayak panas-panas tai ayam nah istilahnya. Yes. Sistem pemerintahan atau sistem politik di negara kita kan banyak hal yang harus kita lihat kan, yang kita perbaiki, mulai dari undang-undang pemilunya, dari partai politiknya, pengkaderannya, pengawasan dari DPR-nya, masyarakatnya juga. Sus bingung bicara apa? Kan intinya kalau di Sudah ini. Tidak ada apa-apa, 3, 2, 1 pak. biar aman aja. Jadi semoga yang 17+8 tuh masalah pembentukan tim investigasi independen itu benar-benar bisa dilaksanain sih. Tapi yang kemarin tuh kalau tidak salah ada berita bilang DPR sudah membentuk tim untuk reformasi DPR. Nggak, kalau tim investigasi independen tuh kan Beda. ya harus dari unsur-unsur beberapa unsur kan. Dem. Hah? Itu. Segar sekali pemandangan di sini, Cok. Lihat, Cok. Cok. Tidak mesti segar, Cok. Iya. Saya jadi kangen Papua. Rindang, segar, oksigen banyak, tidak kayak di sini. Nafas satu-satu ya. Tapi coba coy, apa aja sih isu-isu yang bisa dikumpulin gitu sekarang nih, yang akhirnya membuat masyarakat tuh, rakyat kemarin marah besar gitu? Apa ya? Pajak pasti. Terus pajak, kebijakan. ya Sama aja sih, semua apa kebijakan. Sampai rakyat tuh bisa bener-bener marah gitu loh. Pajak, terus guru honorer tuh, ya. makan bergizi gratis. Kenapa MBG? Banyak yang bilang diefisiensi tapi malah bikin MBG. Ya kan emang diefisiensi untuk MBG anjir. Ya itu banyak yang kontra dengan itu. Kenapa tidak dipakai untuk yang lain itu? Atau BLT kurang. Lu berarti nggak sepakat sama makan siang bergizi itu? Makan bergizi gratis tuh lu nggak sepakat? Karena saya tidak SMA, saya tidak sepakat. Karena saya tidak dapat makanan lah itu. Untuk yang mahasiswa? Mahasiswa emang ada? Hah? Tidak ada kan? Iya, kalau ada yang untuk mahasiswa lu sepakat? Hah? Ya lumayan. Ya. Tapi kalau kondisi sekarang ya pasti harus dicerna dulu. Sebenarnya bermanfaat tidak, dibutuhkan tidak urgensinya. Nah, tapi kan variabelnya gini, Bos. Dalam alam demokrasi itu kan yang menang atas kontestasi dalam ruang-ruang demokrasi itu kan yang suara terbanyak. Ya. Artinya yang hari ini duduk di kursi kementerian kabinet ini, termasuk presiden dan DPR ini, yang mereka dulu dipilih dengan suara terbanyak gitu. Iya. Artinya menghendaki pikiran rakyat. Iya. Nah, tapi kok 58% itu. 58% lah katakanlah ya untuk yang di eksekutif gitu. Iya. Tapi kenapa kok malah mereka kecewa atas pilihannya gitu, rakyat ini? Mungkin tidak ada proses deliberatif ya. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Itu yang sering dibahas oleh pengamat-pengamat kebijakan atau LSM yang mengawasi apa tadi yang kau bilang? Public Civil society. Oke. Mungkin kan rata-rata civil society bersuara buat tidak ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Nah, salah satunya mungkin saya sebenarnya masih jadi pertanyaan juga sih, maksud dari pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan itu di bagian mananya gitu. Saya sebenarnya masih bingung, masih jadi pertanyaan. Apakah pada saat rapat eksekutif dalam artian mungkin presiden dan kabinet, mereka undang masyarakat Indonesia untuk hadir untuk memberi masukan langsung atau bagaimana? Sebenarnya masih jadi pertanyaan. Cuman yang menjadi polemik itu karena rata-rata tidak ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, sehingga apa yang masyarakat mau itu tidak diwakili di dalam proses pembuatan kebijakan itu. Ini obrolan agak nyeleneh aja ya mungkin.
Kalau misalkan nih, lu memilih Prabowo kemarin dengan sejumlah kampanye-kampanyenya, Ya, oke? Yang artinya lu tahu dong, seharusnya ketika memilih dia, itu konsekuensinya apa? Dan yang iya, sejauh ini terjadi kan sesuai dengan janji-janji kampanye kan? iya, Meskipun ada yang belum, iya, kayak 19 juta lapangan kerja dan sebagainya itu belum gitu misalkan. iya. Tapi MBG yang akhirnya menyedot beberapa anggaran di mana-mana itu kan memang janji dia. Iya, dan disepakati oleh masyarakat yang memilih dia, dibuktikan dengan 58% itu. Yes, untuk mendanai MBG gitu, katakanlah ya, setolol-tololnya gua nih, dia membutuhkan efisiensi anggaran atau penambahan gimana caranya anggarannya nambah dari Ya. pajak, Untuk sehingga banyak yang tersedot lah untuk Ya. itu kan, sehingga banyak daerah yang akhirnya nggak dapat DAU, DAK, dan gitu-gitu kan. Makanya dana bagi hasil daerah perlu untuk menaikkan pajak. pajaknya di bawah, Ya, kan gitu akhirnya. Ya harusnya orang tahu dong dengan itu ketika dulu mereka memilih Prabowo. Tapi kenapa sekarang mereka marah gitu loh? karena mungkin masyarakat mungkin tahu ya, khususnya pemilih Prabowo mungkin tahu bahwa akan ada makan siang bergizi gratis. Contoh salah satunya. Ya, cuman mungkin mereka tidak berpikir bahwa cara merealisasikan MBG itu dengan mengalokasikan yang tadi mungkin pos-pos anggaran yang tadi mungkin untuk melakukan hal lain, akhirnya dipangkas untuk fokusnya ke MBG. Itu mekanisme itu mungkin masyarakat tidak tahu akan terjadi seperti itu. Makanya ketika itu diimplementasikan, pos-pos anggaran dikurangi, makanya kok jadi gini gitu. Kenapa begini? Perasaan kemarin saya pilih dia itu tidak untuk begini. Ya kan itu mekanisme sederhana. Lu kalau misalkan uangnya cuma 100.000, nggak mungkin dong lu bisa beli mobil, Ya, ya kan? iya. Nah kalau Terus? anggarannya cuma sekian ratus ribu triliun Ya. untuk mendanai ini, gimana yang lain, kan itu sederhana sebenarnya. Iya memang logika sederhana lah. Cuman masyarakat itu ya namanya tadi kan saya bilang, maksudnya masyarakat tidak berpikir sampai ke situ akan terjadi seperti itu. Tidak mungkin saya pilih ini saya sudah tahu nih. Maksudnya saya pilih saya sudah tahu kalau nanti dia akan kasih kurang anggaran apa untuk dia bikin MBG. Nanti kan saya tidak tahu akan terjadi seperti itu. Ketika sudah terjadi seperti itu makanya saya komentari. Kok jadi seperti ini? Perasaan saya kemarin pilih mungkin cuman ada penambahan anggaran dari BI mungkin. Memang langsung dikeluarkan khusus untuk itu. Jadi tidak diambil dari yang lain. Memang ada anggaran khusus. Tapi ternyata anggaran khusus itu tidak mengcover semua, makanya harus ambil. Berarti memang mikirnya masih pendek lah ya. Ya, jujur. Jujur gitu kan. Jujur. Unpopular opinionnya masih banyak yang berpikir pendek. Iya. Sehingga banyak isu-isu yang terjadi yang sebenarnya kontra terhadap kepentingan masyarakat sipil, ya udah akhirnya malah jadi kayak ngelawan pilihannya sendiri kan Iya. kemarin. Dan menurut gua juga, meskipun Bu Mega katakanlah ngomong nggak ada sistem oposisi di Indonesia karena kita ada presidensial gitu kan, tapi menurut gue sih ya sistem pengawasan di Senayan ini agak kurang, Agak lemah. malah berujungnya kayak kompromi satu sama lain gitu loh, Iya, ya kan. jujur. Nah banyak isu-isu kerakyatan yang seharusnya bisa Diawasi, didorong, tapi itu malah los-los aja. ya. Dan itu kayaknya tidak hanya kita berdua yang lihat. Maksudnya masyarakat di luar sana, di warkop-warkop lain pun pasti pembahasannya begitu. Kok nggak kerja gitu? Mana pengawasannya? Wah ini siapa yang konser suara besar-besar ini? Ini lagi membahas kemaslahatan rakyat ini. Ya. Tapi memang ya semoga aja kan, karena kalau kita lihat kemarin tuh kemarahannya sangat besar itu. Kalau gua rasa ya, walaupun nggak tereskalasi lebih lanjut gitu. Ya artinya kan sebenarnya mulai ada awareness Oh iya, dari masyarakat. Tapi lagi-lagi sih masyarakat kita kan gampang lupa gitu. gampang ini terdistraksi. Ke distract ya, bahasa biaknya ke distract. Gua dulu kalau nginget 2019 lah ya, katakanlah ada dua isu besar tuh. Revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang KUHP. Ya, Rame, dor.
Setelah itu udah diketuk, udah Habis. nggak ada yang lanjut gitu. Kayak mitigasi apa-apa tuh nggak ada gitu. Di satu sisi juga pemerintahannya juga agak kacau ini gitu loh. Agak kacau dan ya udah gitu loh jadinya. Ini berarti sekedar kayak panas-panas tai ayam nah istilahnya. Yes, bisa dikatakan seperti itu ya. Walaupun ini nggak tahu obrolan kita ini mungkin agak-agak menyakiti, tapi Iya. ya itu adalah sesuatu yang harus kita refleksikan. Tapi ada poin plus juga kalau misalnya FOMO sesaat ya, karena bekerja semua gitu. Maksudnya elemen masyarakat ya, civil society ini bekerja semua meskipun gak jangka panjang, tapi sekali ada gerakan semua turun dan menuntut sampai harus ada perubahan. Nah itu ya patut diapresiasi juga, meskipun eskalasinya tidak panjang. Ya ibaratnya ya mengerjakan sampai selesai udah. Nanti kalau memang ada lagi yang aneh, baru kerjakan lagi. Tapi Karena sebenarnya mengawasi secara per hari ya, kalau mau dibilang per hari atau per minggu atau per momen itu ya DPR. gini deh, oke itu dari masyarakatnya ya. Sekarang kan kita tahu bahwa ada gium gitu, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Damn, yang artinya Hai manusia. Nggak, intinya kan kekuasaan tuh cenderung korup, dan kekuasaan yang sangat absolut itu dipastikan gitu, bahkan dia korup gitu. Artinya ada ruang-ruang gelap kekuasaan yang mendorong untuk melakukan hal-hal yang korup. Menurut lu ke depan apa sih yang harus dijadikan muhasabah juga untuk pemerintahan kita? Di samping kita tadi udah merefleksikan gitu untuk masyarakat kita, tapi untuk pemerintah sendiri apa yang harus direfleksikan gitu? Karena jangan-jangan selama ini proses bernegara dan berpemerintahan di Indonesia itu ya, contoh nih, punya pikiran yang buruk, gua bisa nih ngambil dari sini atau apa-apa kayak gitu. Dia lemparkan isu, kayak ngetes aja. Ada nggak nih perlawanan? Kalau nggak ada lanjut. Ada perlawanan, gimana caranya ini biar bisa diredam gitu. ya. Nah, kalau nggak ada, oke, jalan terus gitu loh. Nah, Atau gimana? Apa yang harus direfleksikan oleh pemerintah ke depan? apa ya? Kayaknya kalau dari saya pribadi sih melihat bahwa yang harus direfleksikan pemerintah adalah mulai mengeluarkan kebijakan yang sekiranya berpihak pada masyarakat. Dalam artian, sebelum menaikkan pajak, lihat dulu kondisi kita. Kayaknya nggak mungkin nggak ada tim riset dong. Pasti haruslah dilakukan riset. Misalnya kita mau naikkan pajak ini karena mungkin kondisi keuangan negara lagi kurang. Salah satu caranya adalah dengan menaikkan pajak agar ada pemasukan. Cuman harusnya melakukan riset dulu gimana kondisi kemiskinan kita. Ya itu kan maksud gua nggak perlu. Iya, oke. Ya maksudnya kalau mau didetailkan itu kan harus menjadi pertimbangan. Gimana kondisi, kan harus ada pertimbangan-pertimbangan. Iya. Jangan asal main pak. Nggak, maksud gua gini loh. Cari satu isu yang paling nyeleneh, kebijakan paling nyeleneh. Kayak contoh di pemerintahan daerahnya Pati kemarin ya. Pajak PBB kan? PBB 2 dinaikkan 250%. Iya. Logika akal sehat aja, Bos. Dinaikin 250% loh. Meskipun riset apapun itu dinaikkan segitu besarnya, gimana ceritanya? Ya itu tadi, tanpa memperhitungkan dampak-dampaknya, main asal naik aja. Kalau dia pakai riset kan nggak mungkin 250%, Akbar. Lu percaya itu nggak di riset? Tidaklah. Hah? Tidaklah. Kalau dari riset kan tidak mungkin begitu. Premisnya gini nih. Pemerintah melakukan riset sehingga kebijakannya nggak kacau. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, pertanyaan gua, hasil riset apa yang dilakukan oleh Pati sehingga dia bisa menaikkan segitu? Lu yakin nggak itu di riset gitu maksud gua? Tidak, saya tidak yakin Berarti di riset. enggak. Iya. Iya. Nah itu kesalahannya. Maksudnya kalau tadi mau contoh kecil kayak Pati ya di tingkat pusat pun itu kesalahannya. Tidak melihat kondisi dulu. Main asal tembak aja. Orang gaji di bawah UMR, pajak ditinggiin.
pemasukan baru berapa udah potong karena pajak. Ya itu mungkin satu dari sekian banyak yang harus direfleksikan pemerintah ya. Ya itu melihat kondisi sebelum mengambil kebijakan. Sebenarnya ada beberapa cara melakukan dalam melakukan proses pembuatan kebijakan itu. Ada metode-metode itu. Regular impact assessment, metode RIA, metode-metode lainnya. Kira itu mungkin harus dipelajari juga oleh mereka agar bisa melihat bahwa oh ini nanti akan memperhitungkan. Itu kalau kita keluarkan ini resikonya apa, dampaknya apa. Kalau dampaknya bagus, ya silakan. Minim resiko, silakan. Tapi kalau high resiko, minim dampak, ya ojo ke susu. Harus diperhitungkan kembali. Itu sih yang paling saya ingin sorot kalau misalnya hal yang harus direfleksikan oleh pemerintah. Harus ada proses demokrasi deliberatif. DPR apa DPR yang harus diperbaiki? Sebagai lembaga legislatif. Ya sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya lah. Itu yang harus dilakukan pertama gitu. Penyadaran bahwa saya masuk ke dalam Senayan itu untuk mewakili, merepresentasikan suara yang ada di dapil, bukan untuk kepentingan sendiri. Karena kalau masuk untuk kepentingan umum, kayaknya nggak akan terjadi tuh demo-demo. Karena memang sadar bahwa ada sesuatu yang harus dirubah gitu. Selama ini saya berpikir bahwa mereka yang masuk di situ adalah mereka yang bercita-cita memperbaiki sistem dari dalam. Ya, obat itu bekerja kan dari dalam gitu. Kalau untuk penyakit yang kronis lah. Jadi saya berpikir bahwa mereka yang masuk ke dalam ini memang mau melakukan perubahan, pembenahan terhadap terhadap kebijakan-kebijakan yang salah dari era pemerintahan sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi dalam kenyataannya ternyata mungkin tidak semua, tapi rata-rata masih banyak yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kita sayangi dan cintai. Gitu dari saya punya pandangan terkait dengan. Tapi kalau kita mau bahas dari DPR, tidak hanya dari pribadi orang yang caleg itu sendiri, tapi bisa dari perahu-perahu yang mereka pakai untuk mengantar mereka ke Senayan itu. Mungkin harus diseleksi siapa yang layak untuk naik perahu ini. Ada sistem baru. Makanya kan ada dari Perludem sama koalisi masyarakat sipil kalau saya tidak salah ya. Itu mereka coba menyusun undang-undang kepemiluan gitu. Nah, di situ mungkin salah satunya dibahas juga mengenai sistem seleksi daripada setiap partai politik. Karena kan kalau kita mau mereformasi sistem pemerintahan atau sistem politik di negara kita kan banyak hal yang harus kita lihat kan, yang kita perbaiki, mulai dari undang-undang pemilunya, dari partai politiknya, pengkaderannya, pengawasan dari DPR-nya, masyarakatnya juga. Itu semua akan berpengaruh pada jalannya pemerintahan kita ke depan. Oke, closing statement. Apa, Cok? Closing statement dulu. Emang kalau obrolan warkop itu harus pakai Ada dong. apa ya? Ya semoga kedepannya kebijakan itu bisa bermuara pada kepentingan banyak orang dan fungsi pengawasan itu bisa lebih baik lagi. Dan masyarakat pun harus lebih
FOMO terhadap isu kenegaraan, isu pemerintahan, agar sistem pengawasan itu tidak hanya dari dalam, tapi kuat dari luar. Seperti Tuturi Handayani, Oh, oke. dari belakang memberi dorongan. Gitu. Oke. Thank you boy. Sore ini Tidak, gue itu nggak usah kita ngikut aja alur. atur lah, abang kan Atur panitia. Oke. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di OPM berikutnya. Obrolan Papua Magetan.